Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Akhyar dari manajemen 18H. Di sini saya akan melakukan analisis kelayakan bisnis jasa percetakan sablon yang dinamakan Sabzon. Berikut yang pertama adalah aspek legalitasnya. Sabzon ini telah memiliki izin usaha SIUP dengan nominal nilai dengan jumlah sekian, kemudian ada izin perusahaannya, kemudian izin lokasi dan NPWP. Kemudian dari struktur organisasinya, Sabzon Project ini baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Akhyar. Saya dari manajemen 18H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis saya, yaitu jasa percetakan sablon yang dinamakan Sabzon. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Aspek legalitasnya, Sabzon ini telah memiliki SIUP atau izin usaha, kemudian ada izin perusahaan, kemudian ada izin lokasi dan NPWP. Selanjutnya di sini ada aspek pasar. Kemudian sasaran pusat kami adalah pasar kaum remaja dan instansi yang membutuhkan jasa sablon. Kemudian dari segi geografis, juga rumah ini masih sangat sedikit jasa yang sama dalam melakukan jasa percetakan ini. Kemudian dari segi demografis memiliki nilai kebutuhan yang cukup tinggi. Dari segi psikologis kami memiliki semangat yang tinggi dalam berinovasi. Dan kemudian dari segi Sabzon, segi perilaku, Sabzon ini memiliki 3 pilar kesenangan: kesenangan membuat, kesenangan membeli, dan kesenangan menjual. Kemudian potensi pasar, berdasarkan sistem produksi yang kami lakukan, Sabzon menduduki posisi kelas menengah ke atas karena sistem yang ditawarkan dalam proses pencetakannya sudah sangat modern. Kemudian dari pesaing pasarnya sendiri, kami memiliki beberapa pesaing, diantaranya ada Percetakan 88, kemudian ada Adipa Printing, dan Tanjung Jaya Percetakan yang berada di sekitar perusahaan atau usaha yang sedang kami tekuni ini. Oke, kemudian adalah strategi bauran pemasaran. Nah, strategi ini yang pertama dari produknya. Produk yang ditawarkan Sabzon merupakan sebuah jasa di bidang percetakan sablon tentunya. Produk yang memiliki kualitas yang sangat kita perhatikan, sehingga dari hal tersebut akan meningkatkan permintaan konsumen. Kemudian yang selanjutnya lokasi. Nah, Sabzon memilih lokasi Galumas sebagai pusat produksi karena Galumas sendiri merupakan sebuah kota madya di Karawang yang sangat pesat perkembangannya, sehingga kami rasa Sabzon merupakan lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis bagi usaha percetakan Sabzon sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi yang kami lakukan ada beberapa. Yang pertama, promosi penjualan. Promosi ini melakukan mulai dari harga yang kami tawarkan dan lain-lain. Kemudian ada pemasaran interaktif. Sabzon juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kemudian ada yang namanya mulut ke mulut atau mouth to mouth. Nah, dalam promosi Sabzon juga ingin menciptakan kepuasan pelanggan yang dimana mereka akan menyebarluaskan apa saja yang ditawarkan oleh Sabzon, kemudian apa sih untungnya ngeprint atau cetak baju di Sabzon gitu. Kemudian ada juga kita memudahkan konsumen dengan melakukan order via website. Jadi ada www.sabzon.co.id di mana konsumen bisa mengisi atau registrasi secara online. Selanjutnya adalah, mungkin seperti ini tampilan websitenya. Di sana ada katalog dan lain-lain. Kemudian aspek teknis dan produksi. Untuk mendapatkan nilai kepuasan pelanggan yang tinggi, kualitas yang dihasilkan juga harus melebihi ekspektasi konsumen, yaitu dengan cara pemilihan bahan baku yang berkualitas. Nah, ini kemudian alur produksinya ada 2 jalur: pemasaran melalui online seperti tadi,
kemudian ada customer service dan pembuatan desain, proses verifikasi kesepakatan, kemudian pembayaran, proses percetakan, quality control, lalu didistribusikan kepada konsumen. Kayak gitu. Nah, di sini ada video yang akan ditampilkan. Ini merupakan flow proses percetakan sablon yang ada di Subzone Project ini. Ini masuk dalam proses pola desain. Pemanasan agar hasilnya memuaskan. Nah, di sini ada proses percetakan pola, mencetak pola. Kemudian disinilah proses penyambungan itu. Saya jelaskan bahwa Subzone sendiri memiliki konsep yang sangat menarik dengan cara sistem yang dilakukan secara profesional dan sangat modern dengan menggunakan mesin rotari seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu flow proses produksi yang ditawarkan oleh Subzone. Nah, kemudian ini adalah layout office atau workshopnya Subzone printing ini. Di depan sini ada ruang desain, kemudian ada customer service, ada area percetakan, kemudian ada meeting room karena kita ketika ada proyek besar perlu ada meeting bersama dengan klien. Seperti itu. Cukup luas ruangan yang kami persiapkan untuk usaha jasa ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu nah ini cash flow-nya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian penilaian kelayakan investasi ya, dari pertama itu menggunakan metode payback period atau payback. Dengan menggunakan estimasi cash flow didapat payback period selama 2,98 tahun sejak bisnis ini dijalankan. Pada periode tersebut nilai kumulatif kas telah menunjukkan hasil positif, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu pengembalian di bawah usia investasi yang telah ditentukan di awal, yaitu kurang dari 5 tahun. Kemudian menggunakan metode internal rate of return atau IRR. IRR merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kelayakan suatu proyek atau bisnis. Target IRR yang dicapai untuk periode investasi 5 tahun adalah 24%. Nah, dari tingkat IRR 24% ini menunjukkan bahwa proyek atau bisnis ini memberikan laju keuntungan yang sangat besar sebesar 24% per tahun, di mana angka IRR ini telah mencukupi sehingga dapat dikatakan bisnis ini layak untuk dijalankan. Kemudian yang selanjutnya yaitu net present value atau NPV. Dari hasil perhitungan net present value yang dapat dari nilai uang saat ini dari penerimaan dikurangi dari penerimaan Nah, dari hasil perhitungan net present value dapat dari nilai uang saat ini dari penerimaan dikurangi dengan nilai uang yang berjalan yaitu 5 tahun, diperoleh NPV sebesar 431.385.644. Karena nilai NPV di akhir tahun investasi lebih dari 0, maka dari segi investasi pembukaan cabang percetakan swasta ini layak untuk dijalankan. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kesimpulannya dari kesimpulan analisis keuangannya, dalam penelitian ini aspek finansial yang dihitung meliputi kebutuhan dana investasi. Nah, dari hasil perhitungan di atas
pembukaan cabang percetakan Subzone Printing dikatakan layak untuk dijalankan. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, Subzone sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan sangat modern gitu kan. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini juga memiliki keuntungan yang cukup besar. Itu akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan pengembangan pembaruan dengan menyesuaikan permintaan pelanggan untuk menciptakan kepuasan pelanggan sih khususnya. Oke. Mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.